Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with tutorial Metode Aliap di semester 6. Pada pertemuan kedua ini MK Quantitative Research. Pada pertemuan kedua ini akan menjelaskan tentang research variable, population, and sampling techniques. Nah, ketiga hal ini tuh sangat penting karena bisa menjadi dasar untuk dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu adalah research variable. Apa sih itu research variable? Adalah sesuatu yang diteliti oleh peneliti dan menjadi fokus utama dalam penelitian. Nah, variable ini juga harus measurable, artinya bisa diukur dan juga dianalisis. Nah, dalam penelitian terdapat dua jenis variabel, yaitu independent variable dan juga dependent variable. Nah, independent variable adalah yang mempengaruhi, sedangkan dependent variable adalah yang dipengaruhi. Nah, sebagai contoh yang setelah dosen sebutkan itu tentang the effect of online learning on student academic performance. Nah, terdapat dua variable. Yang pertama adalah online learning. Online learning itu sebagai independent variable karena bisa mempengaruhi. Kedua adalah student academic performance sebagai dependent variable karena dipengaruhi. Jadi hubungan antara kedua variabel ini itu sangat penting dalam menentukan hasil penelitian. Selanjutnya adalah population and sample. Population adalah suatu kelompok atau objek yang menjadi target penelitian. Nah, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Jadi karena tidak semua populasi bisa diteliti, maka penelitian itu menggunakan teknik sampling untuk mengambil sebagian yang dianggap mewakili. Kemudian adalah sampling techniques, yaitu menjadi dua jenis utama, yaitu probability sampling dan juga non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik di mana semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang jenisnya antara lain adalah simple random sampling, itu pemilihan acak, misalnya memilih 50 siswa dari 500 siswa, karena kita tidak mungkin karena dalam Indonesia ada banyak sekolah, banyak siswa, kita meneliti semuanya, maka kita menggunakan simple random sampling. Yang kedua adalah stratified random sampling, itu membagi populasi ke dalam beberapa kelompok lalu memilih sampel dari setiap kelompok. Yang kedua adalah cluster sampling, yaitu memilih kelompok tertentu, misalnya hanya beberapa sekolah dari banyaknya sekolah. Yang selanjutnya adalah systematic sampling, itu pemilihan berdasarkan pola tertentu seperti nomor ganjil. Yang selanjutnya proportionate sampling, itu pengambilan sampel berdasarkan proporsi atau dalam populasi. Yang terakhir adalah disproportionate sampling, itu dimana proporsinya tidak seimbang, biasanya untuk memastikan kelompok kecil tetap terwakili. Nah, sedangkan non-probability sampling adalah teknik dimana tidak semua anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Contohnya jenis-jenisnya antara lain adalah area sampling, itu berdasarkan hanya wilayah-wilayah tertentu. Yang kedua adalah convenience sampling, yaitu dimana berdasarkan kemudahan aksesnya. Yang ketiga adalah purposive sampling, dimana berdasarkan kriteria tertentu. Yang selanjutnya adalah kuota sampling, di mana berdasarkan jumlah yang sudah ditentukan. Yang terakhir adalah snowball sampling, digunakan untuk populasi yang sudah ditemukan, di mana respon awal membantu menemukan responden lainnya. Jadi sebagai kesimpulannya adalah memahami variabel, populasi, dan teknik sampling sangat penting dalam penelitian, karena ketiganya itu bisa menentukan bagaimana data dikumpulkan dan seberapa valid dan akuratnya hasil penelitian tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.